Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaunching Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB, Rumah Data Kependudukan RDK, dan Dapur Sehat Anti Stunting Dahsyat pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman menyampaikan, agenda ini merupakan program yang dicanangkan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Bupati melanjutkan, mereka yang bertugas jadi penyuluh adalah penyambung lidah antara program pemerintah dan perealisasiannya di masyarakat. Orang nomor satu Kutai Timur itu mengingatkan, para penyuluh mempunyai tanggung jawab yang tidak gampang. Bupati juga meminta agar mereka yang melaksanakan program-program betul-betul menemukan data valid, khususnya masalah stunting yang angkanya berbeda dengan data pemerintah pusat. Politisi PKS itu juga meminta jika warga kekurangan silahkan komunikasi langsung dengan pemerintah setempat. Bupati juga meminta agar tanggung jawab ini dijalankan dengan baik, agar nantinya generasi pengganti semakin berkualitas. Di program utama pemerintah Indonesia, menciptakan keluarga berkualitas, kemudian bagaimana kita mengurangi stunting, kemudian bagaimana kita menciptakan keluarga hidup bersih dan sehat. Tiga hal ini menjadi satu bagian dari pekerjaan yang dititik beratkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga supaya pekerjaan ini bisa sampai ke warga, maka tidak hanya ada PPL pertanian, tidak hanya ada PPL perkebunan, tetapi ada PPL penyuluh keluarga berencana. Dan mereka-mereka yang bertugas itu menjadi jembatan penyambung lidah dari program pemerintah kepada masyarakat. Jembatan penyambung lidah dalam rangka mewujudkan kampung berkualitas, dalam rangka mengurangi stunting, dalam rangka menciptakan keluarga hidup bersih, sehat, dan mandiri atau sejahtera. Sehingga ini PPLKB yang mana? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang khusus di desa sini ya, bukan seluruh kecamatan, bukan ya? Setiap kecamatan ada. Ini kecamatan Jakarta Utara ada 4 ya. Saudara-saudara punya tugas yang tidak ringan. Ya. Saudara-saudara punya tugas yang berat. Oleh karenanya, karena saudara-saudara menjadi penyambung lidah, menjadi jembatan, maka jangan sampai jembatan itu putus dari program pemerintah ke bawah. Itu maksudnya. Kalau putus di tengah jalan, nggak sampai itu program, nggak sampai itu pesan. Ya. Oleh karenanya, masyarakat yang mengharapkan saudara-saudara betul-betul menjadi bagian yang terpenting dari program pemerintah. Ya. Keluarga berencana ini sudah muncul sejak tahun-tahun 60-an. Ya, sampai saat ini menjadi salah satu program. Ya, ditambah lagi programnya adalah menciptakan kampung yang berkualitas. Kampung yang berkualitas di dalamnya adalah masyarakat yang memiliki kepahaman terhadap kesehatan lingkungan. Kampung yang berkualitas adalah warga masyarakat yang di dalamnya memahami bagaimana pola hidup bersih, sehat, dan mandiri atau sejahtera. Kampung yang berkualitas di dalamnya bagaimana cara meningkatkan kualitas hidupnya, menghindarkan diri dari persoalan-persoalan yang sekarang ini muncul. Di antaranya masalah stunting. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi bagian yang selalu digaungkan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia mampu untuk menciptakan kondisi kekinian di wilayahnya masing-masing, sehingga
pemerintah ya mengirimkan para penyuluh. Para penyuluh ini sudah mendapatkan ujangan, sudah mendapatkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur Ahmad Junaidi sangat sepakat dengan keterangan Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman. Ahmad Junaidi meminta agar persepsi tentang data harus sama. Tanpa itu, kesamaan data juga tak akan pernah diselesaikan. Baginya, data yang rancu bakal mempengaruhi kebijakan pemerintah serta anggaran yang digelontorkan. Lebih lanjut, Kadis menegaskan, tidak hanya mempersoalkan persentase itu, namun menitik beratkan pada kenyataan di lapangan. Jangan sampai ada warga yang tidak terdata, atau ada yang terdata tapi sebenarnya tidak berdampak resiko stunting. Lebih jauh, Ahmad Junaidi menerangkan spesifikasi kegiatan yang nanti akan dilakukan pihaknya, termasuk kebutuhan masyarakat yang terdata untuk dibagikan vitamin dan kebutuhan lainnya. Acara hari ini saya terima kasih kepada Bu Camat khususnya ya. Ini serentak, harusnya itu kan kalau kita pembuangan kampung KB ini kan per desa itu masing-masing. Nah hari ini demi efektif waktu itu langsung 3 desa. Ya ada desa Singa Gembara, desa Kelurahan Purwolingga dan desa Sumatera Barat. Sedangkan desa Suarga Barat itu sudah lebih awal ditentukan gitu. Alhamdulillah tadi sudah mencapai prestasi tingkat nasional untuk itu. Nah kegiatan hari ini sebenarnya yang digagas dan diinisiasi langsung oleh Bu Camat beserta Pak Kades. Ya, saya sangat terima kasih mengapresiasi. Kenapa? Ini memang harapan dan tujuan saya. Kita harus mempunyai sejenis lembaga di akar bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau kami misalnya DP2KB itu ada perhubungan dengan program-program tentang penurunan stunting, pencegahan atau berisiko berdampak stunting, kolaborasi dengan dinas kesehatan, berarti inilah tempat nanti komunikasi kami di bawah melalui para penyuluh kami. Jadi ada tempatnya untuk melakukan edukasi, untuk memberikan pelayanan makanan bergizi dan seterusnya. Nah tadi saya sempat sampaikan juga yang berhubungan dengan masalah operasional, ini kan masakan dibikin nih, sudah ada sasaran orang yang terdampak berisiko stunting. Tentu keluhannya bahan segala macam udah siap, ada bantuan dari perusahaan, dari PAMA, dari KPS dan seterusnya. Tapi mengantarnya dia butuh transport. Nah, saya coba formulasi nanti, entah nanti bantuan BBM begitu ya kepada petugas yang mengantar jemput makanan setiap hari. Itu kepada warga-warga yang sudah by name by address tadi terdampak berisiko stunting. Itu rencana program ke depan akan kita genjot nanti di perubahan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan dukungan penuh gitu ya dari pihak Bapeda. Saya Bupati pasti mendukung itu. Ya, karena beliau sudah mengarahkan kepada saya tadi. Ini saya bangun koordinasi dengan pihak Bapedanya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di anggaran perubahan. Terus hari ini ada 3 kita kukuhkan, ya kita bentuk. Dan setiap desa yang hadir ini kan hanya sampling 1 dapur sehat dan rumah data. Di masing-masing desa juga punya gitu hal yang sama. Harapan saya sinergi. Ya. Tugas mereka apa Pak sebenarnya? Tugas beliau ini adalah untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat didampingi oleh para penyuluh, ya, didampingi oleh para penyuluh terhadap lokus-lokus tadi, misalnya untuk memberikan makanan yang bergizi, nanti dia masak di sini, gitu ya, menyajikan data-data, sehingga kalau data ini bisa disajikan dengan benar dari teman-teman para kader ini, data yang disampaikan tadi itu pelan-pelan bisa menjawab bahwa tidak seperti itu gitu. Kalau memang semua kader yang sudah terbentuk di kampung KB ini persepsinya untuk mendata itu sama. Itu yang paling penting, kita samakan persepsi dulu tentang data itu. Saya sepakat dengan Pak Bupati, kalau kita bicara data misalnya 29% secara nasional, 16% secara kabupaten begitu. Artinya kan data yang rancu ya. Pas saya katakan data rancu, perencanaan yang baik itu, penganggaran yang baik itu bersumber dari data yang baik. Kalau data saja belum baik, masih ada perbedaan. Perencanaan penganggaran kita untuk program kegiatan tentang penurunan stunting itu belum bisa maksimal. Tadi saya katakan, saya tidak berbicara masalah berapa persennya ini tadi. Artinya kalau 29 ini ada lokus by name by address-nya kita tarik. Kalau yang 16% ada juga lokus by name by address kita tarik. Setiap lokus ini kita sasar. Kalau sudah kita menyasar, kita akan ketemu benar tidak orang ini terdampak stunting. Seperti disampaikan Bupati tadi, ada satu desa misalnya miskin ekstrim, setelah turun ternyata tidak miskin, dia punya kendaraan, dia punya rumah yang bagus. Boleh juga masalah stunting seperti itu.
Tadi malam kita juga ngefitkan data per desa. Ya. Dan kita kelompokkan per desa. Ini nanti yang akan saya lakukan cap jempol tadi. Cara pelayanan jemput bola, stok stunting nanti mensasar dulu desa mana yang paling besar angkanya menurut aplikasi. Baru kita lakukan edukasi, penyuluhan di situ. Baru kita berikan nanti hal-hal apa yang bisa mensupport untuk peningkatan gizi dan vitaminnya. Jangan sampai kita berikan nanti untuk peningkatan gizi dan vitamin itu tidak tepat sasaran. Ternyata orang tidak butuh minum susu, misalnya tidak butuh minum kacang hijau dan seterusnya kan gitu. Orang dia mampu aja kan gitu. Artinya validasi data yang sangat Validasi data itu penting. Dalam tahap ini yang paling penting adalah validasi data melalui posko-posko yang sudah kita bentuk tadi. Kita ada 131 sudah terbentuk di Kabupaten Bukit Timur. Kita bilang ada 141, ada sekitar 10-an lebih aja lagi belum terbentuk. Kalau bisa clear semua, makanya teamwork kita. Ya. Setiap desa punya kampung KB, udah teamwork kita nih. Kalau ada Bapak bisa mendampingin kita semua nanti itu laksanakan luar biasa. cukup. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.